Kontingen Pesparawi Nasional 13 dari Provinsi Papua Barat telah tiba di Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari bersama komunitas pecinta tanaman hias menggelar Festival Tanaman Hias. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta Bupati Wali Kota se-Papua Barat melakukan penandatanganan mendukung kebijakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Dukungan penuh terhadap Pelaksanaan rapat kerja Bupati Wali Kota se-Papua Barat berlangsung di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Selasa 14 Juni 2022. Salah satu agenda pembahasan yaitu terkait dengan dukungan kebijakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat. Setelah dilakukan pembahasan, beberapa perwakilan dari tokoh pemuda dan juga tokoh masyarakat di Papua Barat berkomitmen mendukung kebijakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Sius Doan Siba, salah satu tokoh pemuda di Papua Barat, mengatakan, sebagai pemuda di Papua Barat mendukung otonomi khusus jilid 2 yang akan dilaksanakan karena otonomi khusus memberikan dampak bagi masyarakat Papua. Otonomi khusus harus lanjut karena masyarakat Papua seutuhnya belum maju. Otsus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat. Para undangan hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, kami melanjutkan apa yang kami sudah deklarasikan di Lapangan Korasi Manokwari terkait dengan otonomi khusus. Kami secara pribadi dan atas nama tokoh pemuda di Provinsi Papua Barat, kami pada prinsipnya mendukung otonomi khusus jilid 2 yang akan dilaksanakan. Kami tahu bahwa otonomi khusus memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat Papua. Walaupun hari ini banyak orang beda pandangan dan pendapat, tetapi kami berpikir bahwa rakyat Papua belum maju, jadi hari ini kami harus mendukung otonomi khusus jilid 2 untuk terjadi supaya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Hal senada juga dinyatakan Soleman Sikirit, mewakili kepala suku di Papua dan kepala suku Nusantara yang berada di Papua Barat. Soleman secara tegas mengatakan mendukung pembentukan daerah otonomi baru karena masih banyak orang Papua yang belum mendapatkan kesejahteraan. Mengingat pemekaran dapat memperpendek rentan kendali pemerintah untuk melayani masyarakat. Kepala-kepala suku orang Papua dan juga Nusantara yang mendiami negeri ini, yang cari makan di negeri yang saat ini. Pada saat ini saya nyatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru kami siap mendukung dengan sepenuhnya. Kenapa kami mendukung ini? Karena masih ada yang di gunung-gunung, masih ada di lembah, di pulau, di pesisir pantai sana tidak dapat bagian. Untuk itu kami sangat mendukung karena ini dapat memperpendek kendali, mengangkat harkat, martabat, kebodohan, ketertinggalan masyarakat. Untuk itu daerah otonomi baru yang dibentuk ini kami sangat mendukung. Saya atas nama kepala suku mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia, untuk Bapak Presiden Republik Indonesia yang membuat otonomi khusus ini dan menyatakan, menyetujui dan mengesahkan itu di Jakarta. Hari ini kami boleh ada di sini karena kami semua yang hadir ini tidak mungkin kami berebut nasi satu piring itu. Nasi satu piring itu kami rebutkan kan tidak cukup. Untuk itu nasi satu piringnya harus dibagi-bagi supaya masing-masing mendapat bagian. Dan ini juga bukan saja provinsi, tapi kabupaten juga distrik-distrik sampai ke desa-desa harus dibekalkan, harus dibentuk daerah baru itu untuk memperpendek rentang kendali, rentang memperpendek jangkauan pemerintah untuk melihat masyarakat, khususnya kami orang Papua yang saat ini sangat ketinggalan, dikatakan miskin. Kenapa? Karena kami tinggal jauh-jauh.
ada di gunung, ada di pulau, ada di pesisir pantai, tidak bisa dijangkau sampai di sana. Untuk itu, hari ini kami kepala suku Papua dan Nusantara yang hari ini menyatakan siap mendukung sepenuhnya pembentukan daerah otonomi baru. Selain itu, Sakarias Horota, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai membacakan deklarasi yang berisi 5 poin yang mengatakan mendukung implementasi amanat otonomi khusus di tanah Papua, implementasi undang-undang sektoral tentang otonomi khusus, mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Maebratsau, Kabupaten Imeko, Kota Manokwari, Kabupaten Muskona, pengangkatan bupati dan wakil bupati serta wali kota harus orang asli Papua, dan mendukung otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Deklarasi dukungan kebijakan otonomi khusus dan daerah otonom baru. Pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022, bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati wali kota se-Provinsi Papua Barat, kami tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan, satu, berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otonomi khusus di tanah Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, implementasi undang-undang sektoral harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tiga, mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonom baru Pemekaran. Satu, Provinsi Papua Barat Daya. Dua, Kabupaten Manokwari Barat. Tiga, Kabupaten Maebratsau. Empat, Kota Manokwari. 5. Kabupaten Imeko dan 6. Kabupaten Muskona. 4. Pengangkatan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus orang asli Papua. 5. Mendukung sepenuhnya pemerintah pusat terhadap otonomi khusus dan daerah otonom baru di tanah Papua, lebih khusus di Provinsi Papua Barat. Demikian naskah deklarasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai komitmen bersama untuk dapat disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Mendagri RI, Menkeu RI, Menkumham RI, dan Menteri BPN, Kepala Bappenas RI. Sebagai tanda mendukung kebijakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau didampingi Forkopimda serta Bupati Wali Kota se-Papua Barat dan juga perwakilan dari tokoh masyarakat, pemuda, serta perempuan melaksanakan penandatanganan deklarasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar program Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua Barat, di mana kegiatan ini merupakan program prioritas dan diharapkan seluruh lembaga dan instansi terkait bersama-sama bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kata sambutan dari Kegiatan Fokus Group Discussion Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik IKIP 2022 di Provinsi Papua Barat berlangsung Selasa 14 Juni 2022 di salah satu hotel di Manokwari. Fokus Group Discussion Daerah dihadiri oleh 3 sektor, yaitu perwakilan pemerintah daerah, pengusaha, dan kalangan aktivis sosial yang berada di Papua Barat. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandi Yuda mengatakan kehadiran mereka di Papua Barat untuk melaksanakan Fokus Group Discussion Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Diakuinya di tahun 2021 hasil Indeks Keterbukaan Publik di Papua Barat sudah ada, sehingga nilai ini akan menjadi acuan dan peningkatan. Ia juga berharap ini bukan sekedar peningkatan nilai, tetapi lebih dari itu melalui FGD ini ada kemitraan dari pemerintah daerah dan perwakilan Komisi Informasi di Papua Barat.
Arya juga berharap ada peningkatan kapasitas dari masing-masing lembaga yang menjadi leading sektor keterbukaan informasi. Jadi kita di Papua Barat sedang melaksanakan fokus group discussion indeks keterbukaan informasi publik. Memang di tahun lalu, tahun 2021, hasil dari indeks keterbukaan informasi publik di Papua Barat sudah ada dan memang nilai ini akan jadi acuan. Yang jadi target di tahun ini ada peningkatan ya, tapi pesannya sebenarnya kita bukan hanya sekedar meningkatkan nilai. Lebih dari itu kita berharap dan kita lihat di FGD ini banyak tokoh, ada Pak PC mewakili Kominfotik, ada Pak Andi Saragih dari KI dan kawan-kawan lainnya. Arya menambahkan keterbukaan informasi publik adalah tanggung jawab seluruh instansi yang mendapatkan APBD, terutama dalam mengelola uang masyarakat. Karena adanya masyarakat, badan hukum bisa berjalan, sehingga baik dari pemerintah pusat maupun lembaga yang hidup dari APBD berkewajiban memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Jadi keterbukaan informasi publik itu adalah tanggung jawab seluruh instansi yang mendapatkan APBD, yang mendapatkan tanggung jawab uang masyarakat ke badan-badan publik. Karena masyarakat yang menghidupi badan publik ini seluruhnya, baik pemerintah provinsi ataupun lembaga-lembaga yang hidup dari dan berkegiatan dari APBD, itu berkewajiban juga memberikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang menghidupkan mereka. Sementara itu, Kepala Media Komunikasi Publik Dinas Kominfo Papua Barat Vence Urarasaru menilai indeks pelayanan publik di Papua Barat sejak tahun 2021 kemarin masih sangat rendah. Apalagi keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh OPD maupun lembaga yang ada di pemerintahan belum sepenuhnya terbuka. Olehnya itu, suksesnya program indeks keterbukaan informasi publik ini butuh partisipasi dan dukungan dari seluruh Komisi Informasi se-Indonesia atau Pokja yang telah ditunjuk. Penilaian daripada BPD itu mungkin belum begitu paham secara informasi terkait dengan info yang dikeluarkan, dimintakan oleh Diskominfo atau dari Komisi Informasi. Hal-hal yang seperti begini yang membuat kami itu di Papua Barat indeksnya pelayanan publik tahun 2021 itu di bawah dari provinsi 34 provinsi, kami 33 provinsi yang miskin. Kalau saya mau bilang tuh miskin informasi. Sebenarnya informasi itu banyak, tetapi keterbukaan dari masyarakat, keterbukaan semua harus dari kembali ke masing-masing pribadi. Karena apa? Informasi ini kadangkala tidak hanya sebagai simpan siur saja, tidak secara publis. Jadi ada beberapa OPD yang saya sudah sempat periksa di mereka web itu tidak jalan. Itu web OPD-nya sudah ada. Setiap OPD ada 44 OPD. Itu webnya sudah ada, tetapi tidak jalan. Nah, ini juga kan yang artinya mereka itu kan di situ sudah ada struktur di dalam webnya mereka. Jadi struktur itu sudah mulai dari struktur tingkatan dari kepala dinas sampai turun ke atas bawahan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak. Hal ini dilakukan dalam rangka advokasi pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, media, dan dunia usaha. Pembentukan gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat. Dengan materi yang diberikan oleh Konvensi Hak Anak yang disampaikan Sekretaris Deputi Pemenuhan Hak Anak. Para peserta yang mengikuti kegiatan antara lain pemerintah provinsi dan kabupaten, organisasi masyarakat, media, dan juga dunia usaha. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, masa depan generasi muda di tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama melalui kegiatan advokasi pembentukan gugus tugas pemerintah, organisasi masyarakat dan media, dan juga dunia usaha. Ini saya berharap ketika kita
mengikuti materi dan demi materi. Ada satu kesepakatan kita untuk kita sama-sama mendorong kota layak anak ini di Provinsi Papua Barat ini dengan membentuk gugus tugas yang dimana kita semua akan mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita sehingga mereka tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan saat ini, karena kita melihat bahwa pengaruh-pengaruh yang ada masuk di daerah ini membuat anak-anak kita ada yang putus sekolah, tidak sekolah dengan baik, banyak masalah sosial anak yang perlu kita perhatikan. Dan saya berharap, kami sangat berharap masukan, saran dan daripada Bapak Ibu peserta sehingga ketika kegiatan ini atau pembentukan gugus tugas ini terbentuk bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang disampaikan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Papua Barat Muhammad Tawakal mengatakan, hak anak berupa hak sipil dan kebebasan dan pengasuhan lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, perlindungan aspirasi hak anak. Apabila semuanya terpenuhi, maka akan tercipta generasi muda yang berprestasi. 6 tahun 1990 Program Nasional bagi Anak Indonesia 2015 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Indikator KLA sejak tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 24 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster memenuhi hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, kesehatan ini yang banyak ditekankan oleh Bapak PJ Gubernur terkait dengan stunting. Nanti mungkin para narasumber bisa menyampaikan hal ini. Dengan terbentuknya gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak di Papua Barat, generasi muda di tanah Papua bisa diberikan perhatian khusus, terutama gizi yang cukup, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kasih sayang dari orang tua, dan juga ruang khusus buat anak bisa berekspresi, agar terpenuhinya hak anak. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kontingen Pesparawi Nasional 13 dari Provinsi Papua Barat telah tiba di Yogyakarta. Kontingen yang terdiri dari 300-an orang itu diberangkatkan dalam 2 kloter dengan menggunakan maskapai komersial. Kontingen Pesparawi Nasional 13 dari Provinsi Papua Barat telah tiba di Yogyakarta. Kontingen yang terdiri dari 300-an orang itu diberangkatkan dalam 2 kloter dengan menggunakan maskapai komersial. Untuk kloter pertama, penerbangan dilakukan Minggu 12 Juni 2022. Mereka merupakan rombongan dari Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong, Fak-Fak, dan Kaimana. Sedangkan untuk kloter kedua, yang diberangkatkan Senin 13 Juni 2022 merupakan rombongan dari Kota Sorong dan sebagiannya lagi dari Kabupaten Kaimana. Abia Ulu pun telah menyatakan kesiapan kontingen Papua Barat untuk mengikuti event 3 tahunan tersebut. Sedangkan untuk mengantisipasi kekurangan yang tidak diinginkan, kontingen Papua Barat juga telah melakukan tryout dengan melibatkan tim penilai. Bahkan saat berada di Jogja, tryout kedua juga dilakukan lagi secara terpusat di hotel untuk mengasah kemampuan dan memperbaiki kekurangan dari setiap kategori mata lomba yang diikuti. Abia Ulu juga mengingatkan agar kontingen Papua Barat selalu mematuhi aturan yang telah dibuat, termasuk menjaga protokol kesehatan, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari menggelar komunitas pecinta tanaman hias menggelar festival tanaman hias dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Festival tanaman hias kali ini diinisiasi oleh komunitas pecinta tanaman hias Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, dan Koperasi Produsen Pengelola Sampah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mulai berlangsung Senin kemarin dan dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Festival tanaman hias yang baru pertama kali digelar di tingkat Kabupaten Manokwari ini mendapat respon yang baik dari Bupati Manokwari. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apa yang diinisiasi oleh komunitas pecinta tanaman hias, Dinas Lingkungan Hidup dan Koperasi Produsen Pengelola Sampah merupakan upaya meningkatkan kesadaran global dalam rangka perlindungan alam. Mengingatkan kita dan merupakan upaya meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam. Untuk itu dengan momentum ini kita semua diharapkan pada koordinasi krisis bumi, yaitu iklim memanas terlalu cepat bagi manusia dan alam untuk beradaptasi. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga tanah Arfak sebagai titipan yang wajib dinikmati generasi berikutnya. Semua yang ada di atas tanah Arfak tercinta, mari kita menjaga bumi Arfak dan bumi Cendrawasih sebagai titipan yang wajib dinikmati oleh generasi selanjutnya secara baik dan bijaksana. Oleh karena itu, melalui inisiatif kegiatan ini patut diapresiasi atas apa yang dilakukan oleh komunitas pecinta tanaman hias Papua Barat yang berkolaborasi bersama semua komponen yang terlibat. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya serta siap mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan komunitas pecinta tanaman hias Papua Barat dan Koperasi Produsen Pengelola Sampah Kabupaten Manokwari beserta seluruh komponennya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari serta warga masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan festival pertama tanaman hias yang berlangsung hingga 18 Juni 2022. Selain itu, sebagai bentuk dukungan Pemda, Bupati juga menyampaikan agar agenda seperti ini akan dijadikan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat memberikan apresiasi kepada semua pihak. Pasalnya selama kegiatan Women 20 di Manokwari sejak tanggal 8 hingga 10 Juni 2022 kemarin, situasi Kamtipmas di wilayah Papua Barat terpantau aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi kepada TVRI Papua Barat. Adam Erwindi menyampaikan selama pelaksanaan event Women 20 yang berlangsung mulai tanggal 8 hingga 10 Juni kemarin dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dan kontribusi seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari sehingga situasi bisa berjalan aman dan kondusif. Pada pelaksanaan side event Women 20, Polda menurunkan personil gabungan sebanyak 565 anggota gabungan baik dari TNI maupun Polri dan masyarakat. Terima kasih pada seluruh masyarakat Papua Barat yang telah berkontribusi dalam mengamankan pelaksanaan W20 kemarin, di mana kami melibatkan 500 personil dibantu sama rekan TNI dan beberapa masyarakat serta dukungan dari masyarakat sehingga W20 bisa berjalan lancar. Ke depan kita akan menghadapi Y20. Kami harapkan pada seluruh masyarakat Papua Barat, tokoh masyarakat, tokoh adat, agama, kita mari sama-sama menjaga Papua Barat tetap aman sehingga Y20 yang merupakan set event dari G20 tersebut bisa terlaksana dengan baik di wilayah Papua Barat. Adam Erwindi juga menyebutkan untuk pelaksanaan Y20 atau U20 yang direncanakan berlangsung mulai tanggal 17 Juni 2022, jumlah petugas keamanan yang diturunkan masih sama saat kegiatan Women 20 kemarin. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.